Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian anak-anak kelas 12 IPA? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Pada pertemuan kali ini Ibu akan memperagakan praktikum isolasi DNA secara sederhana, yaitu sesuai dengan materi kita yang kemarin, yaitu substansi genetik atau materi genetik ya. Nah, bahan-bahannya ya, ada alkohol 95%, kemudian air mineral deh secara garis umumnya ya. Kemudian ini adalah deterjen cair ya, kemudian ini ada garam. Kemudian bahannya adalah pisang. Nah, bahan pisang ini bisa diganti dengan bahan yang lain untuk kita isolasi DNA-nya. Boleh kalian pakai stroberi, boleh pakai tomat. Ya, di sini Ibu ambil pisang karena mudah untuk menghancurkannya ya, tidak perlu pakai blender. Kemudian alat-alat yang kita pakai, tabung reaksi. Kemudian ini adalah gelas ukur, kemudian ada pipet. Nah, kita akan mulai praktikumnya. Jadi langkah pertama yang akan kita lakukan, ini ada plastik ya. Langkah pertama yang kita lakukan adalah, jadi pisang tadi ya kita akan kupas. Kemudian kamu masukkan ke dalam plastik, kemudian kamu penyet-penyet begini, kamu hancurkan. Pokoknya sampai sehancur-hancurnya. Ya, hancurkan pokoknya ya. Nah, dihancurkan seperti ini. Setelah hancur kita diamkan dulu ya. Oke, langkah selanjutnya adalah kita mengambil garam. Kita ambil 1 sendok garam. Kemudian kita ambil 1 sendok deterjen. Nah, ini apa fungsinya? Kenapa kita pakai garam dan kita pakai deterjen? Jadi garam itu untuk fungsinya adalah untuk menghancurkan selnya. Kemudian deterjen itu fungsinya adalah untuk menghancurkan proteinnya, sehingga nanti akan terpisah antara DNA dan proteinnya ya. Kemudian kita aduk. Ini sebenarnya mengaduknya harus lama sampai benar-benar garamnya itu dia larut semua. Kemudian kita kasih 3 sendok, kira-kira 3 atau 4 sendok bolehlah air ya, air mineral. Nah, kemudian diaduk ya sampai garamnya itu semuanya larut. Oke, jadi setelah 1 sampai 2 menit tadi kita mengaduk campuran antara garam, deterjen dan air, maka kita masukkan si campuran ini ke dalam pisang yang sudah kita hancurkan. Ya, kemudian kita kocok-kocok supaya tercampur. Ya, campur semua, kita kocok. Nah, ini supaya kita di sini berusaha supaya memisahkan antara sel dengan DNA-nya ini yang kita lakukan sekarang ya. Nah, setelah semuanya kira-kira semua tercampur rata seperti ini, kita kembalikan nanti ke gelasnya. Nah, ini kita kocok antara setengah sampai 1 menit ya sebenarnya ya. Ini waktunya. Oke, kita anggap selesai saja. Kita langsung masukkan lagi ke dalam gelasnya, gelas ukurnya. Ini kemana-mana. Kemudian kita aduk lagi dengan menggunakan sendok ya. Kita aduk sampai 1 sampai 2 menit lagi. Ya, setelah 1 menit kita mengaduk, kemudian kita akan tuang ya ke dalam saringan. Nanti kita akan mendapatkan hasil ya cairannya. Ini nggak boleh diapa-apain ya nyaringnya ya, jadi biarkan saja airnya turun. Nah, seperti ini sampai dapat airnya.
Kemudian kita siapkan tabung reaksinya. Oke ya, setelah kita dapatkan cairannya kita taruh di tabung reaksi. Ya, kira-kira seperti ini ya. Kemudian kita buka alkohol dinginnya. Kemudian kita ambil alkoholnya. Kemudian kita masukkan alkohol melalui dindingnya ya. Seperti ini. Jadi biarkan dia mengalir melalui dinding supaya dia letaknya itu di atas. Ini kita tambahkan lagi supaya lebih banyak. Nah, ya. Jadi kita dapatkan. Nah, kamu perhatikan dari gambarnya ya. Jadi kalau ibu nggak tahu kelihatan di kamera atau tidak, tetapi sudah mulai ada seperti serabut-serabut putih gitu yang naik ke permukaan. Nah, itu adalah DNA-nya. Ya, jadi karena selnya sudah rusak, kemudian proteinnya rusak, kemudian DNA-nya, walaupun DNA-nya juga ikut rusak, tetapi setidaknya dia memisah. Jadi alkohol itu fungsinya adalah memisahkan bagian-bagian sel. Jadi bagian-bagian sel itu tetap berada di bawah, sementara DNA itu akan naik ke atas. Nah, semoga di layar kelihatan ya. Oke ya, ini setelah kita tunggu selama kurang lebih 15 menit, maka semakin banyak DNA yang naik ke atas ya, sehingga kita akan melihat ya, kamu perhatikan berarti ada lapisan ya. Ada dua lapisan, lapisan di bawahnya, kemudian lapisan bening. Nah, yang lapisan bening itu ada gumpalan-gumpalan. Nah, gumpalan-gumpalan itu adalah DNA-nya. Ya, karena kita memang tidak punya mikroskop elektron sehingga kita tidak bisa melihat DNA-nya. Tapi dari sini kita bisa membuktikan bahwa kita bisa memisahkan DNA dari selnya. Ya, oke. Demikianlah praktikum kita pada hari ini. Ibu nanti akan panggil beberapa siswa untuk mewakili praktikum ya, seperti yang sudah-sudah. Oke, demikianlah praktikum kita pada hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.